sama skillnya. Ini terserah kamu mau rekamnya skillnya saja atau dua-duanya, karena waktunya kurang lebih hampir 1 jam. Jadi silakan diatur ya. Saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita praktikum ANC. Jadi kemarin sudah sempat di-share ya untuk SOP-nya. Jadi ANC adalah antenatal care, ini perawatan selama masa kehamilan. Ya, tujuannya adalah pertama untuk memantau perkembangan kesehatan ibu maupun janin. Kemudian nggak usah ditulis, ada di SOP. Kemudian untuk mengontrol supaya tidak terjadi komplikasi selama kehamilan, memantau adanya penyakit dan kehamilan yang beresiko, serta mempersiapkan ibu untuk bisa melahirkan dengan baik. Ya. Kemudian alat-alatnya apa saja? Jadi di sini nanti ada stetoskop. Kemarin sudah belajar menggunakan stetoskop semua ya, jadi saya nggak ajarkan lagi. Ada timbangan berat badan ya di bawah. Ini namanya stetoskop atau funendoskop. Tujuannya adalah untuk mengukur denyut jantung janin ya. Kemudian ada ini yang versi manual ya. Versi yang lebih modern ini namanya Doppler. Tujuannya untuk mengukur denyut jantung janin juga sama. Kemudian ini ada reflex hammer. Nanti kita cek kondisi ibu, kita ketuk untuk mengetahui ibunya ada resiko preeklamsi atau tidak. Kemudian ada lagi ini midline, ya, kalian pasti sudah sering lihat. Ini untuk mengukur tinggi fundus uteri. Ini jelly ya, kalau mau pakai double tadi. Kemudian ada ini. Ini adalah jangka panggul untuk mengetahui ukuran panggul ibu, ukurannya normal atau tidak. Ya. Karena kalau panggulnya terlalu sempit, maka beresiko pada saat persalinan normal, apalagi jadinya besar. Jadi harus dipantau supaya ibunya. Jadi nanti pada saat akhirnya kita bisa tahu progres perkembangan ibu. Memungkinkan nggak sih ibunya melahirkan normal dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, di dalam ANC nanti yang jelas selain pemeriksaan fisik, ada juga anamnesa, ya, wawancara ke ibunya. Apa saja yang di anamnesa? Yang pertama ada, nggak usah ditulis, di situ ada riwayat pernikahan atau perkawinan. Jadi ibu yang baru menikah sekali, ibu yang menikah sekali sama yang lebih dari 1 kali pasti punya riwayat potensi yang berbeda dalam penyakit seksual, ya kan? Karena berhubungan dengan satu laki-laki atau dari satu laki-laki pasti resikonya berbeda. Kemudian riwayat persalinan sebelumnya, ibu yang baru pertama kali melahirkan sama yang sudah sering melahirkan itu juga berbeda. Kemudian riwayat penyakit, apakah ibunya punya penyakit tertentu yang nanti akan berdampak pada kehamilan maupun persalinannya. Contohnya, ibunya punya penyakit hipertensi sebelum hamil. Nah, pada saat melahirkan, tekanan darahnya ada kemungkinan akan naik. Nah, kalau seperti itu biasanya tidak dianjurkan untuk persalinan normal. Jadi persalinan kan ada 2 ya, ada normal atau spontan lewat vagina, ada yang operasi lewat abdomen yaitu sesar. Jadi biasanya kalau dalam kondisi tertentu dia tidak memungkinkan persalinan spontan, maka biasanya akan dianjurkan sesar. Cuma sekarang itu trennya banyak sekali ibu-ibu yang takut kontraksi, takut sakit, akhirnya dia request dari awal sesar. Padahal sebenarnya sesar juga ada sakitnya. Jadi sebaiknya kita anjurkan untuk persalinan spontan kalau memang memungkinkan. Ya. Nah, kemudian ada anamnesa terkait HPHT. Kemarin sempat saya jelaskan pada saat perkuliahan. Ya, soal asuhan keperawatan itu. Nah, apa sih HPHT, masih ingat? Hari terakhir. Ya. Hari pertama. HPHT adalah hari pertama. Hari terakhir. Jadi jangan sampai kebalik ya. Hari pertama, hari terakhir. Apa fungsi dari HPHT? Pertama adalah untuk mengukur atau menghitung usia kehamilan. Yang kedua adalah untuk menghitung taksiran persalinan, taksiran status. Nah, jadi sebelum kita belajar ini, pertama yang kita tanyakan ke pasien, jadi nggak bisa langsung nanya, ibu HPHT-nya kapan? Ibunya kalau orang awam nggak akan tahu apa itu HPHT. Nah, kita langsung tanyanya, jangan juga gini, hari pertama, hari terakhir kapan? Bingung nggak kalian?
Kalau kalian belum pernah diajarin, bingung nggak? Bu, hari pertama hari terakhir kapan? Bingung. Jadi tanyainnya gini dulu, Bu, menstruasi terakhir bulan apa? Oh, bulan Agustus, Mbak. Nah, bulan Agustus menstruasi itu hari pertamanya keluar darah tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, berarti HPHT-nya tanggal 1 Agustus 2020. Ya. Kalau sudah ketemu HPHT, maka sekarang kita hitung usia kehamilan. Usia kehamilan menghitungnya gimana? Tanggal periksa saat dia datang kontrol dikurangin HPHT. Jadi tanggal periksanya misalnya tanggal 9 bulan 11 tahun 2000, HPHT-nya 1 bulan 8 tahun 2020, langsung dikurangi 2020 kurangi 2020. 11 dikurangi 8 3 9 dikurangi 1. Ini kan bulan, ini kan hari ya. Jadi 3 bulan 8 hari, tapi kita konversi ke minggu. Jadi kalau ngomongin usia kehamilan, kita menyebutkannya nanti dalam minggu. Usia kehamilannya 3 bulan 8 hari. 3 bulan dijadikan minggu sama dengan 1 bulan berapa minggu? 4 minggu. 12 minggu. Kemudian 8 hari dijadikan minggu. 1 minggu 1 hari. 1 minggu 1 hari. Nah, tadi kan sudah punya 12 minggu. Tambah 1 minggu berarti kan 13. Ini kan sudah masuk minggu yang berikutnya. Jadi 13 jalan 14. 13 sampai 14 minggu usia kehamilannya. Bisa? Paham? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian bisa juga kita menghitung taksiran persalinan. Ya, taksiran persalinan rumusnya bagaimana? HPHT ditambah dengan rumus Nagel. Rumus Nagel ini rumus yang sudah paten ya. Jadi HPHT nanti yang harinya ditambah 7, yang bulannya dikurangi 3, yang tahunnya ditambah 1, plus 7 min 3 plus 1. Nah, terus dihitung aja 2020 tambah 1 2020. 8 dikurangi 3 5 1 ditambah 7 8. Jadi perkiraan dia melahirkan adalah tanggal 8 bulan 5 2021. Tapi yang namanya juga taksiran ya. Taksiran itu kan perkiraan. Belum Bisa pasti. jadi pas, bisa jadi Tidak. maju, bisa jadi mundur. Nah, jadi bisa maju sekitar 2 minggu sebelumnya, bisa mundur juga 2 minggu setelahnya. Seperti itu. Tujuannya apa sih kita mengetahui taksiran persalinan supaya ibunya itu bisa mempersiapkan nanti pada saat persalinan. Karena orang melahirkan itu kan nggak cuma bawa badan aja ya, bawa baju untuk baju persiapan baju untuk bayinya, untuk dirinya sendiri, persiapan keuangan, persiapan nanti mau lahiran di rumah sakit atau di puskesmas, mau lahiran sama dokter atau bidan atau perawat dan seterusnya. Jadi itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga penting sekali untuk menghitung atau mengetahui taksiran persalinan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, sudah paham? Ya, oke. Jadi untuk anamnesanya ini HPHT supaya mengetahui UKA dan CP tadi riwayat penyakit, riwayat persalinan, kemudian riwayat perkawinannya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik nanti di dalamnya selain pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki, juga ada pemeriksaan yang namanya Leopold. Leopold ini adalah tujuannya untuk mengetahui posisi janin di dalam rahim ibu. Kepalanya di mana, bokongnya di mana dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini saya jelaskan dulu ya sebelum kita praktek. Jadi nanti Leopold itu terbagi atas 4 ya. Leopold 1, 2, 3 dan 4. Nah, Level 1 ini boleh dicatat karena di situ sebenarnya kurang lengkap. Level 1 tujuannya adalah menghitung tinggi fundus uteri, mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian selain itu dia juga adalah untuk mengetahui bagian yang ada di fundus, ya. Mengetahui bagian fundus itu adalah bagian atasnya rahim. Kemudian yang level 2 tujuannya mencari punggung janin di sebelah mana. Nah, tujuannya mencari punggung apa? Supaya tahu jantungnya ada di sebelah mana, agar kita dapat menghitung DJJ. DJJ adalah denyut jantung janin. Ya. Lanjut level 3. Level 3 ini yang pertama kita mencari presentasi janin. Presentasi adalah bagian yang terdahulu dari janin atau bagian yang masih keluar duluan pada saat persalinan. Apakah kepala atau bokong ya. Kemudian selanjutnya di level 3 juga kita cari tahu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Ya.
Kalau sudah masuk pintu atas pambul, maka kita lanjutkan leopard 4. Ya, kalau belum masuk maka leopard 4 tidak perlu dilakukan. Nah, kalau sudah masuk sudah masuk PAP, kita hitung leopard 4. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sih masuknya. Apakah sudah masuk sebagian besar atau hanya setengahnya saja atau baru sepertiga bagian. Nah, nanti ada caranya. Itu seperti itu ya. Jadi level 1, 2, 3 dan 4 tujuannya punya tujuan sendiri. Kemudian posisinya level 1, 2, 3 ini posisi perawat nanti menghadap ke wajahnya ibu, ke kepala ibu. Kakinya pasien ditekuk dorsal recumbent. Dorsal recumbent seperti ini ya. Ini kepala pasien, ini bed, badannya, kakinya ditekuk seperti ini. Nah, telapak kakinya nempel di tempat tidur, lututnya di atas. Beda sama litotomi ya. Kalau litotomi posisinya begini, kakinya nanti disangga sama kalau misalnya ada bed didikul gitu, ada penyangganya sendiri untuk kaki. Jadi nanti kakinya menggantung, nggak nempel di sini telapaknya. Paham ya? Jadi kalau untuk ANC nanti posisinya adalah dorsal recumbent. Jadi level 1, 2, 3 posisi perawat menghadap ke kepala ibu, posisi pasiennya adalah dorsal recumbent. Nah, kalau yang level 4 posisi perawatnya menghadap ke kaki, kemudian posisi pasien kakinya kembali ke posisi awal, supinasi, kakinya lurus. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah persiapan alat ya. Persiapan alatnya seperti ini. Persiapan pasien, karena ini posisinya pasiennya nanti dibuka bagian perutnya, jadi otomatis kita harus menjaga privasi ya, tirai dan lain-lain. Kemudian persiapan lingkungan. Persiapan pasien tadi kita minta untuk pasiennya mengosongkan kandung kemih, jadi harus buang air kecil dulu, karena kalau dia menahan urinnya nanti bisa mengganggu pemeriksaan. Jadi karena posisi janin, posisi rahim sama posisi kandung kemih kan sejajar, masih ingat ya IDK dulu. Jadi kalau kandung kemihnya penuh, maka janinnya akan kesulitan untuk dipalpasi seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk mengukur tekanan darah sama timbang berat badan kalian sudah bisa semuanya. Nah, ini dilakukan rutin setiap kali ibu kontrol kehamilan, karena tekanan darah itu namanya itu tanda-tanda vital ya. Jadi harus selalu diukur setiap kunjungan. Berat badan juga kenapa? Karena berat badan ini menunjukkan kondisi perkembangan ibu maupun janin. Ada yang ibunya kok nggak naik-naik karena dia muntah-muntah terus. Akhirnya ibunya karena berat badannya nggak naik, nutrisinya juga nggak sesuai. Akhirnya janinnya juga nggak mendapatkan nutrisi yang sesuai. Kita langsung aja ke skill. Sebelumnya dia mau ditanyakan dulu terkait teorinya. Tidak ada. Kita minta tolong satu perempuan yang badannya kecil, karena ini kayaknya agak-agak gitu ya. Yang kecil, yang aman. Ya. Nanti kalau mau berdiri bisa berdiri, tapi tetap harus jaga jarak ya, karena kan nanti saya mau repot kalau kalian duduknya di situ nggak kelihatan. Ya. Jadi boleh berdiri di samping bed, tapi tetap supaya nanti kalian ada gambaran pakai bisa ya. Oke. Jadi seperti biasa tadi sudah saya sampaikan, ibunya sudah dalam kondisi buang air kecil ya. Selamat pagi Ibu. Kamu bisa apa? Ibu Aki karena hari ini jadwalnya kunjungan kontrol kehamilan, jadi saya langsung melakukan pemeriksaan ya. Jadi ada pemeriksaan fisik sama pemeriksaan di perutnya ibu ya. Jadi untuk mengetahui posisi rahimnya, posisi janinnya ibu. Yang pertama kita cek adalah jelas dari rambut ya. Kita lihat rambutnya apakah bercabang, kemerahan, rontok-rontok atau patah. Kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti nutrisinya ibu tidak baik ya. Seharusnya kalau hamil rambut dalam keadaan sehat ya, dia tidak rontok, tidak bercabang, tidak kemerahan, tidak patah, karena menunjukkan nutrisi baik, otomatis janinnya juga mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah wajah. Di wajah ini kalau orang hamil biasanya akan berubah jadi lebih kehitaman karena efek dari peningkatan pigmen
kadang ada flek-flek gitu, jadi wajar, namanya plasma gravidarum. Nah, nanti kalau sudah melahirkan dia akan hilang sendiri. Jadi jangan heran ada ibu hamil kok wajahnya kelihatan gelap ya. Ada juga yang mukanya kelihatan bengkak, yang namanya moon face. Itu juga nanti akan hilang sendiri setelah melahirkan. Nah, bisa juga kita lihat, jadi kalau moon face atau plasma gravidarum itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kok ibunya wajahnya pucat. Kalau wajahnya pucat, terus kita lihat konjungtivanya di sini, menangis. Nah, itu berarti menunjukkan ibunya dalam kondisi apa? Kekurangan Kekurangan darah. Kalau ibunya kekurangan darah berarti kan anemia kehamilan. Kalau ibunya kurang darah, janinnya pun bisa juga mengalami kondisi serupa. Dan kalau tidak segera diatasi, nanti waktu melahirkan akan berbahaya untuk ibu maupun janinnya. Jadi kalau ibunya wajahnya pucat, konjungtivanya anemis, ya harus segera diintervensi untuk meningkatkan kandung hemoglobinnya, sel darah merahnya. Apa yang harus kita sampaikan? Bisa makan makanan yang bernutrisi, contohnya bayam, ya, atau akar beet. Sekarang kan darahnya ya seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat bibirnya, mukosanya. Kalau kering, pecah-pecah, berarti ibunya kekurangan cairan. Tidak boleh, jadi harus segera diatasi dengan cara ibu harus banyak minum air Putih. Nah, setelahnya kita bisa lihat bagian payudara. Jadi bagian payudara itu kalau namanya orang hamil, secara fisiologis dia akan membesar karena mempersiapkan untuk proses menyusui setelah melahirkan. Jadi jangan takut nanti ibu, kenapa ya payudara saya kok jadi besar begini ya? Karena memang itu fisiologis. Nah, itu isinya adalah jaringan-jaringan untuk nanti mempersiapkan produksi ASI-nya. Nanti kita belajar di perawatan payudara ya. Nah, secara fisiologi juga yang namanya areola yang warnanya hitam itu juga akan melebar dan warnanya akan semakin gelap. Putingnya juga akan semakin besar dan semakin menonjol karena untuk mempersiapkan bayi nanti menghisap puting susu. Kalau puting susunya ibunya tenggelam, harus segera dilakukan tindakan supaya nanti pada saat melahirkan sudah siap untuk menjadi hisapan bayinya. Kalau dari awal putingnya masih tenggelam, bayinya nanti akan kesulitan. Biasanya bayinya nggak mau minum ASI, jadi harus diidentifikasi sejak awal ya. Selanjutnya kita lihat bagian abdomen ya. Nah, di abdomen ini nanti sekalian kita lakukan Leopold. Jadi Leopold ini dilakukan kalau usianya lebih dari 20 minggu. Nanti kita hitung dulu usia kehamilannya berapa. Kalau masih kurang dari 20 minggu tidak perlu dilakukan Leopold karena tidak akan teraba. Ya, jadi sudah 20 minggu kita lakukan Leopold. Nah, sebelum Leopold kita lihat dulu, kita inspeksi kamu mau ya boleh duduk. Tapi nanti kalau pasien beneran jangan boleh ya. Kalau nggak kelihatan silahkan. Jadi sebelum Leopold kita inspeksi dulu. Di perut ini nanti ada yang biasanya garis kegetaran lewat umbilikus. Itu namanya linea nigra. Tapi tidak semua ibu hamil mengalami itu. Jadi linea nigra ini efek dari peningkatan melanosit atau pigmen di dalam tubuh. Ya. Nanti dia akan hilang ketika sudah melahirkan. Nah, ada juga yang namanya stria gravidarum, biasanya guratan-guratan di sini kayak varises. Itu efek dari kulit yang meregam. Ya kan, perut kalian yang langsung yang segini pas hamil jadi gede banget ya kan. Otomatis kulitnya akan meregang. Kalau kulitnya kering dia akan menimbulkan retakan yang menjadi stria gravidarum. Ya, dan itu tidak bisa hilang. Nanti akan awet selamanya. Tapi tidak semua ibu hamil mengalami kondisi serupa. Intinya semakin besar janinnya, semakin kering kulitnya, maka resiko untuk mengalami itu semakin besar. Ya, gitu ya. Kemudian kita lakukan Leopold 1. Anggaplah ibunya sudah usia kehamilannya lebih dari 20 minggu ya. Leopold 1 tadi tujuannya yang pertama adalah untuk menentukan tinggi konduk uteri. Ya. Yang pertama kita lakukan, kita tahan dulu tangan kita ini. Jadi nanti palpasinya harus pelan tapi dalam. Jadi nggak boleh kasar begini ya. Tapi pelan gini tapi agak ditekan ke dalam supaya nanti terasa bagian janinnya. Nah, ini kita bawa dulu janinnya ke tengah. Karena kan janin di dalam suka muter-muter. Nah, kalau sudah dibawa ke tengah gini, kalau ibu hamil perutnya nggak begini ya aslinya. Ini karena kantongnya kekurangan cairan. Nah, kalau sudah kita ambil midline. Nah, ini hati-hati, kalian suka salah baca midline. Ini di midline ada dua sisi ya. Dua-duanya ada angkanya. Yang sisi ini angkanya jaraknya pendek-pendek. Ini sentimeter. Yang ini jaraknya besar. Ini inci. Nanti yang kalian pakai adalah yang sentimeter. Jadi jangan salah. Nanti waktu ngitung begini berapa tinggi fundus uteri? 8 cm. Padahal
lebih dari itu ya. Ini adalah inci gitu ya. Jadi kalau sudah bagian fundus tadi ketemu, ditahan 0 cm nya sini, kita lewat umbilicus ya, kemudian ditarik sampai simplicis pubis. Ketemu berapa senti? Yakin 8? Berapa ini? Ini kan ada angka 28 ya. Jadi ini di sini ada 10, balik lagi 1, 2, 3 dan seterusnya 20 ya. Jadi ini bukan 8 cm tapi 28 ya. Jadi jangan sampai salah baca midline ya. Jadi tinggi fundus uteri 28 cm gitu. Kemudian kita selanjutnya cari fundusnya apa isinya. Nah, fundus tadi kan bagian atas ya. Jadi ini bagian atasnya, kita tahan yang bawah, yang atas kita palpasi. Kalau kita merasa ini bulat, keras, melenting, berarti itu kepala. Tapi kalau yang kita rasakan ini kenyal-kenyal, kemudian lebar, besar, memenuhi area fundus, ini berarti bokong. Anggaplah ini bokong ya, ini bokong. Berarti di sini fundus terabah bokong. Lanjut level 2. Level 2 kita tahan satu sisi tangan kita, tangan lainnya meraba. Nah, yang kita cari adalah punggungnya. Nah, ini kita raba. Kalau di sini teraba panjang, keras kayak papan, berarti punggung. Ya, punggungnya berarti ada di sebelah kiri. Kirinya ibu ya, bukan perawat ya. Berarti di sini punggung kiri atau puki disingkat. Kalau punggung kanan disingkat puka. Jadi nanti jangan sampai bingung kalau misalnya di rumah sakit, Dek, puka atau puki? Apaan sih mbak? Puka itu punggung kanan, puki adalah punggung kiri. Ya. Lanjut, kita palpasi lagi di satu sisinya, kita raba. Ini banyak tonjolan-tonjolan kecil dan ada gerakan tendang-menendang ya. Berarti tangan dan kaki. Berarti ya di sini puki, di sini tangan dan kaki. Jadi langsung tulis aja puki. Tapi bisa nggak sih di sininya punggung, di sini juga punggung? Nggak bisa. Bisa. Kalau bayinya di dalam lebih dari satu kembar. Ya, jadi jangan bingung. Kok di sini punggung juga ya. Punggungnya 2, terus tangan kakinya nggak ada? Bukan nggak ada, tapi bayinya kembar. Ya, kalau bayinya tunggal, berarti langsung puki. Nah, kalau sudah ketemu punggung, sudah ketemu bokong, sudah ketemu dan tangan dan kaki, berarti kan kemungkinan besar di sini pasti kepala ya. Nah, kalau sudah ketemu punggung, kita sudah tahu jantungnya di sebelah mana. Di sebelah mana? Ayo. Ini kan ada 4 kuadran ya, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Punggungnya di sini. Berarti jantungnya di sebelah mana? Setengah. Jantungnya di sini. Ini tadi bokong loh, jantungnya di bokong. Di bagian bawah tengahnya antara yang kuadran. Jadi nanti kalian cari denyutnya di sekitar sini. Ya, jadi bukan di sini, jelas nggak mungkin. Jantungmu di bokong. Nah, ketemu kita langsung cek dengan ini. Ya, endoskop atau stetoskop untuk mengetahui di JJ-nya. Ya. Caranya gimana? Kita taruh dulu di sekitar area yang perkiraan denyut jantungnya ada tadi. Ya, posisi yang berlubang ditempel ke perutnya ibu. Kemudian ini taruh telinga. Tangan kita nggak boleh pegang ya, karena kalau tangan kita pegang nanti nadi kita bisa mengganggu pendengaran kita. Yang kita dengar bisa jadi denyut kita sendiri, bukan jadinya ya. Ini terus kita pastikan tangannya ibu, permisi ya. Ini arteri radialis kita palpasi. Nah, tujuannya apa? Antara auskultasi sama palpasi harus berbeda. Kalau yang kita dengar sama yang kita raba itu iramanya sama, berarti yang kita dengar adalah denyutnya ini, karena di abdomen kan juga ada pembuluh darah ya. Nah, yang harus kita cari kalau misalnya gini, oh ternyata ini iramanya sama, geser dulu. Kemudian kita cari lagi, oke, yang di sini lebih cepat. Berarti benar yang kita dengar adalah punyanya janin. Kalau sudah ketemu punyanya janin, tangan ibu dilepas, ya. Kemudian kita cek pakai jam yang detikan tuh, nah kayak gini. Diukur 1 menit penuh, ketemu misalnya 130 kali per menit. Jadi DJJ normalnya 120 sampai 190 kali per menit. Gitu ya. Udah di sini. Nah, bisa juga pakai Doppler. Kalau pakai Doppler ini lebih gampang. Jadi nggak usah begini-begini, jadi langsung aja dikasih gel. Nah, sebenarnya Doppler itu kan beda-beda ya tergantung alatnya. Tinggal cari aja, baca petunjuk penggunaan ini buat nyalakan. Nah, ada saraf.
nanti tinggal dikasih gel di perut ibunya atau di sini dikit aja, terus tinggal ditaruh. Ini nggak ada suara karena di sini nggak ada denyut jantung. Pengen tahu suara denyut jantung di sini? Pengen nggak? Pengen. Pengen nggak? Tolong coba gantiin ini sebentar. Melki. Nah, jadi saya ajarkan, bukan saya ajarkan sih, saya tunjukkan supaya kalian tahu denyut jantung itu kalau pakai Doppler suaranya seperti apa ya. Iya. Tapi nanti waktu ANC tetap di sini ya, jangan nanti ibunya perutnya apa, jantungnya di loh, DJJ-nya jantung apa di jantungnya ibu, kan beda. Ayo. Jadi ini hanya sekedar tahu aja, tapi tidak ada hubungannya dengan ANC ya. Iya. Silakan tidur. Sudah mandi? Bangun tidur kesiangan langsung berangkat. Boleh dibuka ya, ya. Oke. Sudah tahu gimana kalau cek Jantung. di apex cordis? Ini nggak bisa dibuka lah. Buka sendiri dulu Melki. Buka sendiri. Ini boleh dicabut, ini bisa. Ya, jadi ini adalah apex cordis. Kalau orang RCP kan di sini, bukan di sini ya. Ya, Bu. Jadi nanti kalau mau kalian dengar denyut pakai ini di sini. Tapi ingat ya, ini hanya untuk sekedar tahu suaranya. Iya. Untuk ANC tetap di Abdomen. Di abdomen. Nanti ujian, ibu buka bajunya. Jangan. Iya, Bu. Jadi seperti ini, nanti supaya kalian tahu bedanya. Biar tahu, oh ini benar, ini DJJ-nya di sini. Suaranya seperti ini. Tuh. Nah, dinyalain aja. Kalau nggak ketemu digeser. Kedengeran? Iya. Ini denyutnya agak pelan. Kemarin ada yang kenceng banget, grogi kayaknya. Kedengeran ya? Kalau agak pelan bisa digeser dikit. Kedengeran keras? Iya. Nah, ini adalah nanti yang harusnya kalian cari di Abdomen. untuk mengukur DJJ. Udah ketemu gini. Nah, kalian hitung ini nggak di layar. Kebetulan ini Doppler yang semi otomatis ya, semi digital. Kalau digital ada yang full, dia langsung keluar angkanya. Angka. Tapi karena ini semi, jadi kalian tetap hitung suara ini 1 menit penuh. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 1 menit. Paham? Ya. Oke. Maaf saya nggak ada tisu, ada yang banyak. Enggak, saya nggak tahu. Pasti yang dilengket-lengket. Jadi seperti itu ya. Udah, kamu duduk aja di sini. Nah, saya lanjutkan sambil nunggu dikasih tisu. Kita lama-lama kering sendiri lagi. Tidak apa-apa. Casting Tidak apa ya, sudah maaf ya. Lanjut, saya lanjutkan level 2. Jadi tadi ketemu ya, DJJ-nya di sini adalah 130 kali per menit. Sudah, kita lanjut ke level 3. Posisinya masih sama. Yang kita cari adalah bagian terdahulu janin atau presentasi janin yang nanti yang akan lahir duluan. Kenapa? Kalau bokong duluan beresiko. Jadi sebaiknya kalau dia sungsang atau bokong ada di bawah harus disarankan untuk SC. Jadi harapannya di sini adalah kepala. Tapi benar nggak sih? Nah, kita palpasi tadi. Tadi kan sudah di sini ya. Kita pegang. Nah, kita raba. Kalau ternyata oke di sini bulat, keras, melenting, berarti benar kepala sesuai. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi kalau misalnya dia sudah masuk trimester 3, bulan 8, 9 sudah aman. Ya. Kemudian selanjutnya yang kita cari adalah sini ya, presentasi kepala PAP. Sudah masuk atau belum? Sudah masuk atau belum? Caranya digoyang. Ya, yang digoyang tangan kalian bukan bokong kalian ya. Digoyang sini, kalau dia tidak goyang berarti sudah masuk PAP. Tapi kalau masih goyang-goyang berarti masih di atas. Ini kan PAP nih. Ya, pintu atas panggul. Kalau kemarin waktu saya jelaskan IJK ada pantum yang struktur panggul, tulang panggul. Nah, itu adalah PAP-nya. Jadi kalau dia masih goyang berarti tidak perlu lanjutkan level 4. Anggap gini, dia tidak goyang, maka kita lanjutkan level 4. Jadi di sini sudah masuk PAP. Kita posisinya hadap ke ibu, ibunya kakinya diluruskan ya. Kamu kenapa?
kedinginan. Nah lanjut kita lakukan Leopold 4. Caranya tangan kita arahkan seperti ini. Kalau tangan kita menempel bertemu antara kanan dan kiri berarti konvergen, artinya yang masuk paling kurang lebih ujung kepalanya aja, sepertiga bagian kepala gitu ya. Nah kalau kita tangannya agak melebar begini ya, setengah bagian ini sejajar, jadi kurang lebih separuh kepalanya sudah masuk ke BAB. Kalau tangan kita melebar seperti ini ya, berarti hampir seluruhnya masuk ke BAB, jadi hampir semuanya. Kalau hampir seluruhnya namanya divergen, artinya dalam waktu dekat ibunya akan melahirkan seperti itu. Paham ya untuk Leopold? Nah kalau sudah Leopold, yang selanjutnya kita cek adalah bagian kaki. Jadi di bagian kaki ibu nanti kita cek ada odem atau tidak. Jadi nanti cek di bagian sekitar sini, ya bagian sekitar apa nih namanya tumit ya. Di sini ada pembengkakan. Jadi tidak semua ibu hamil mengalami pembengkakan pada ekstremitasnya. Nah kalau dia bengkaknya itu nanti ada dua. Odem itu ada dua jenis, ada non-pitting, ada pitting. Kalau non-pitting itu normal, fisiologis karena efek dari aliran cairan yang terhambat oleh tekanan di abdomen karena pembesaran rahim. Tapi kalau pitting, dia ini menunjukkan adanya tanda-tanda preeklamsi. Nah kalau sudah seperti itu bisa disarankan ibu untuk melahirkan ISC. Jadi sangat tidak dianjurkan melahirkan normal dalam kondisi adanya preeklamsi. Preeklamsi itu peningkatan tekanan darah pada saat kehamilan supaya adanya odem, kemudian ada proteinuria ya. Nah kemudian caranya gimana ngeceknya itu pitting atau non pitting? Kita tekan. Kalau kita tekan kemudian lubangnya meninggalkan lubang dalam waktu yang sangat lama, itu masuknya pitting. Iya, tidak normal. Kalau ditekan langsung kembali berarti non pitting ya, normal. Kalau pengen tahu kayak gimana, nanti lihat kakinya Bu Siri. Kalau lagi jalan-jalan Bu Siri dilihatin ya kakinya Bu Siri, kan lagi hamil besar tuh. Kakinya Bu Siri itu odem, tapi odemnya non pitting, kelihatan gemuk-gemuk gimana gitu. Padahal Bu Siri kan langsing ya. Nah itu kelihatan kakinya odem tuh, tapi odemnya non pitting, jadi kelihatan pembengkak seperti itu. Nanti kalau pengen tahu odem non pitting seperti apa ya. Kalau budela bukan odem, memang budela besar orangnya. Jadi nanti lihat aja biar ada gambarannya. Jadi nanti tinggal dicek itu pitting atau non pitting gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir bisa tolong duduk kakinya menggantung di samping. Kita coba cek refleks hamilnya. Jadi kita cek ini tujuannya untuk mengetahui ibunya dalam kondisi seperti apa. Ini kakinya rileks, dibiarkan menggantung seperti ini. Di sini kan ada bagian yang keras, bulat, patella ya. Iya. Nah tapi yang kalian itu bukan itu. Bagian bawahnya di sini ada ligamen. Jadi lunak agak memanjang. Itu yang bagian yang kalian ketuk. Jangan yang ini sakit kok. Jadi bawahnya. Ya. Ini jika rileks ya. Kok agak bentar saya cek. Rileks ya. Nah, ini coba cek lagi. Pertama gini, dia ada 3 hasil. Kalau dia diam saja, berarti dia kekurangan vitamin B1. Kalau dia ada respon tendangan kecil seperti ini tadi, ya. Kamu jangan-jangan kurang vitamin B, ini saya takut ini. Jadi saya kasih contoh aja. Itu jadi kalau dia tendangannya kecil itu berarti dia normal. Tapi kalau tidak ada refleks, tidak ada respon, berarti dia kekurangan vitamin B. Kalau dia refleksnya sampai menendang kuat seperti sensi, berarti dia preeklamsi. Ya ada mengarah ke preeklamsi seperti itu. Ada yang mau saya coba apa itu? Harus rasakan ya. Relax ya, kakinya enggak. Relax. Mungkin saya tutupnya terlampau. Ya, kayaknya kemarin nggak ada masalah. Banyak keras bu. Apa sih pakai keras ya? Keras biar rasa.
kemarin ada yang dicek nggak denyutnya jantungnya nggak ada yang Sam. kakinya kurang normal. Oh, ini main ini. Nah, kayak gitu. Jadi ada entah kalian yang kurang vitamin B atau saya mungkin kurang. Nah, itu untuk refleks yang harus kalian cek. Selanjutnya ini saya lupa ya tadi. Ini jangka Ukuran. panggul. Jadi jangka panggul ini untuk mengukur ukuran panggulnya ibu. Jadi sebenarnya yang diukur itu banyak sekali ya, ada distansi obligato dan lain-lain. Cuma ini sudah sangat jarang dipakai, bahkan di rumah sakit nggak pernah dipakai. Cuma kalau mungkin nanti kalian di puskesmas, kalian tahu cara makainya, ya. Jadi nanti tinggal ini yang ngencengin, ya, tinggal dibuka aja. Nah, di sini ada sentimeternya 0, 5, 10, 15, 20. Jadi setiap garis kecil-kecil ini 2 garis dihitung 1, 2 garis dihitung 1 lagi. Jadi bukan 1 garis 1 ya. Jadi ke sini ada 10 garis, itu sama dengan 5. Nah, nanti salah satu contohnya mengukur distansia spinarum. Jadi spina iliaca yang bagian sini, kalau kalian sabar, punya kalian silakan diraba masing-masing. Itu ada tonjolan tulang yang menonjol sekali di depan, bukan di belakang ya. Ini yang bagian depan. Nah, itu distansia spinarum, nanti tinggal saja diginikan ke pasiennya waktu tidur tadi. Nah, kemudian dikencengin. Nah, terus dilihat angkanya berapa nih. Ini kan 25 ya. Terus ketambahan garisnya 1, 2, 3, 4. Berarti 27. Oh, ada 5, 27. Kan 2 garis sama dengan 1 cm. Kalau tadi ada tambah 4 garis berarti 25 ke 27. Nah, normalnya kok distansia spinarum itu 26 sampai 28. Jadi kalau kurang dari itu berarti masuk kategori panggul sempit. Kalau panggulnya sempit, janinnya gede, tidak disarankan melahirkan normal. Tapi kalau janinnya kecil juga sih masih aman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau merasa yang panggulnya kecil-kecil, dikontrol supaya janinnya tidak terlalu besar. Bukan berarti tidak boleh janinnya bertambah beratnya, tidak, tapi dikontrol supaya tidak terlalu besar. Karena ada orang yang mentang-mentang hamil, aku kan hamil, makan ini makan itu, minum es segala macam, akhirnya badannya besar sekali, anaknya juga besar. Tahu-tahu 5 kilo. Nggak apa-apa gede, nanti biar langsung sekolah PK gitu kan ya. Gitu ya. Jadi tetap harus mengontrol berat badannya. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang kalau misalnya sudah melahirkan itu, kalau yang non-fitting itu dalam kondisi hamil pun, kalau dia diistirahatkan, kakinya digantung di posisi dia tidur, kakinya ditempelkan ke tembok, digantung, itu nanti bisa balik lagi. Jadi dia bisa kempes lagi dalam kondisi dia sudah beristirahat. Tapi kalau yang fitting, dia tidak akan kembali, kecuali nanti kalau sudah melahirkan, preeklamsinya sudah teratasi baru. Jadi dia penyebabnya kan ada penyakit lain. Sedangkan yang non-fitting karena kondisi fisiologis tubuh saja. Jadi kalau fitting itu kalau penyakitnya teratasi ya sudah, berarti fittingnya juga hilang. Ibarat kalian mengalami infeksi, tandanya kan demam. Kalau infeksinya setelah sembuh, ya demamnya juga akan hilang. Seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau Ini tidak ada. tentang leop, Ibu. Misalnya kayak tarikan, misalnya kalau terbalik semua, Bu. Misalnya yang dari kepalanya terus Oh, kalau repot kepalanya di atas, bokongnya di bawah. Selama usia kehamilannya masih belum masuk trimester 3 bulan 8 atau 9, nggak masalah. Karena yang namanya janin itu masih muter di dalam setiap hari. Tapi kalau sudah masuk 8 atau bulan ke-9, sudah mendekati persalinan, nah itu biasanya sudah stagnan. Artinya kalau sudah kepalanya di atas, tidak bisa muter-muter lagi karena dia kan udah gede memutar nggak bisa. Nah, berarti disarankan adalah tadi melahirkan sesar. Kalau dipaksakan normal bisa, tapi beresiko sekali untuk ibu dan janin. Gitu kan, kasihan. Ya. Apalagi kalau di rumah ya, nggak fasilitas, misalnya kalian buka praktek mandiri, maksain lahiran sungsang, resiko sekali. Kalau di rumah sakit mungkin alat-alat masih ada fasilitasi ya, nanti bisa langsung tiba-tiba di SC dan lain-lain. Tapi kalau di rumah, lahiran di rumah jangan, berbahaya sekali. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah, nanti setelah ini kelompok selanjutnya ya, saya minta tolong filsafat setelah ini di share supaya saya upload untuk teman-teman yang kuliah praktikum online ya, karena kan tidak semuanya mendapati untuk offline. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sebentar ya. Yo.
Jangan pulang dulu, kita absen dulu. Jangan pulang dulu saya dulu. Ambil saja dulu, ambil saja. Kita KMB, kita barengan. Di KMB bentuk hari yang Apa nama ini? Ini panggul. Bengkur panggul. Tunggu sebentar ibu mas ini. Kalau yang ini Itu palu ya? ini stetoskop. Ini Silver. Ini Ini warnet ini. Ya. Semua. oke.